Oke, inilah dia Aerox, Yamaha Aerox 2022 ya. Ini 2022 kan? Betul kan? Nah, jadi ini motor baru turun dari dealer. Lihat platnya masih panjang banget dan kilometernya tuh baru 1200 malah tuh 1245 dan motor ini bener-bener masih grass banget. Jadi inilah dia Yamaha Aerox 2022. Ini yang tipe standar, bukan yang ABS. Dan seperti apa kelanjutannya? Yuk simak terus aja videonya. Oke, jadi inilah dia Aerox 2022 ya, yang tipe standar. Dan ini itu seperti yang gua udah bilang di awal video, ini masih baru banget. Dan ngomong-ngomong, ada sedikit ubahan yang udah diterapin di motor ini, yaitu kayak knalpotnya. Knalpotnya dari Dr. Sound. Ini sebenarnya knalpot buat Vario sih, tapi dia aplikasiin ke Aerox ini. Jadi leherannya custom, lumayan bagus, tapi agak kecil ya. Dan ini tuh bener-bener knalpot Vario dimasukin ke Aerox gitu loh. Jadi ini aja NCAP yang original ini, original Vietnam nih, 300 lebih gua kalau nggak salah. Itu harga 375, gua lupa harga aslinya berapa. Terus ini juga udah diganti. Ini semacam kayak pelindung spakbor dari Hayadesu, ini ori kayaknya. Terus ada beberapa stiker pemanis tambahan nih, made in Japan ya, tuh kelihatan. Terus juga ada visor, tapi kata yang punya ini visornya terlalu gelap, kita pengen ganti sama yang lebih terang dari RC Moto Garage. Dan sisanya motor ini benar-benar full standar. Nggak standar juga sih sebenarnya, kiriannya udah dirubah dan rollernya pakai 9 gram. Terus Percivity 1500 rpm Kitako. Dan kalau kalian pengen tahu suara Vario di Aerox tuh kayak gimana, kayak begini kurang lebih suaranya. Jadi halus banget. Oke lah, langsung kita coba aja. Tapi ngomong-ngomong, kita pengen lihat dulu bagasinya. Bagasinya ini 25 liter, cukup gede. Bahkan lebih gede daripada saudaranya si NX. Dan ini tuh gede banget. Mungkin bisa masuk anak bayi satu ya ke sini. Terus ada Motorcycle Connect. Jadi ini tuh semacam kayak device yang bisa konekin HP kalian ke motor ini. Dan dalam aplikasi itu kalian bisa lihat banyak hal dari penggunaan motor kalian terakhir dipakai di mana. Itu kalian bisa cek dari aplikasi Yamaha. Dan ngomong-ngomong soal speedometer, ini berbeda sama Aerox yang sebelumnya. Speedometer kan agak gede layarnya. Nah, Aerox yang 2022 ini layarnya mengecil, tapi malah lebih bagus karena ini tuh mirip-mirip sama apa ya, PCX yang pernah gue review. Jadi speedometernya cuma kotak doang gitu loh, tapi komplit gitu. Ada indikator RPM, cuman ini ya, indikator RPM-nya tuh ngingetin gue sama Yamaha R125 yang ada di Eropa. Jadi ada dua indikator RPM yang ke atas, itu bener-bener persis banget mirip. Kalian bisa lihat gambarnya kayak begini. Ada indikator kecepatan, ada jam, ada odometer. Indikator bensin fullnya 6 batang ya, sen. Sisanya indikator lain kayak check engine, temperatur, lampu jauh. Dan ngomong-ngomong soal lampu jauh, ini udah kayak motor gede ya. Ada lampu jauhnya. Oh sorry, ini bukan lampu jauh, ini untuk tombol menu rupanya. Kenapa nggak dibikin di sini ya? Ada trip juga nih. Wah, ini pokoknya banyak banget fiturnya. Dan kalian bisa lihat ada trip 1, trip 2. So far untuk speedometer emang udah cakep banget ini motor. Gua kirain tombol jauh. Terus ada hazard juga. Ini udah jadi standar di motor-motor Yamaha sekarang. Tuh ya, kalian bisa lihat. Dan kita jalan aja. Cepet dulu ya. Oke, impresi pertama, Aerox ini tinggi. Jadi bisa gue bilang perbedaannya sama Vario ya, karena kan motor ini selalu dibanding-bandingin sama Vario gitu loh. Jadi untuk bagian kaki, footstep itu enak.
luas banget ketimbang Vario 160 yang baru ya. Ini posisinya emang lebih tinggi tapi lebih nyaman juga. VVA aktif di 6500 rpm ke atas, dan seperti yang gue dulu pernah bahas di video R15 V3 ya, yang dulu banget gue pernah review motor temen gue, itu kan ada VVA juga. Jadi motor ini itu punya yang namanya Valve Variable Actuation, dimana itu karakternya mirip-mirip sama VTEC di mobil Honda, VVTi di mobil Toyota. Jadi saat jalur proyek, jalur umum. Jadi VVA ini akan meningkatkan putaran atas ketika RPM udah masuk di 6000 ke atas. Ibaratnya kayak satu noken punya dua profil gitu loh. Jadi seharusnya putaran atas Aerox ini bagus, tapi nanti kita lihat aja gimana tenaganya. Terus untuk redaman suspensi, jujur aja Aerox 2022 ini ya, ini benar-benar agak stiff karena mengingat shock belakangnya itu ada dua ya, jadi agak kaku dikit. Tapi buat manuver udah nggak usah ditanya, Aerox ini punya handling terbaik lah di kelasnya lah. Dan walaupun rem belakangnya masih tromol, tapi menurut gue udah cukup oke lah. Aduh tuh, karena dengan ban yang lebih besar, terus dengan kaliper depan udah cakram gede juga. Ini cakramnya lumayan gede loh. Jadi buat pengereman juga udah mantap banget. Dan sedikit info, ini gue lagi ada di Citra Raya, dan kalian bisa lihat gue tuh gila, gue jinjit coy. Gue jinjit, tinggi badan gue 175 cm dan gue jinjit. Vario di rumah gue itu Vario 150 lama itu napak, sementara pakai Aerox yang baru ini gue jinjit. Gila, ini kalau buat tinggi badan yang di bawah 170 ya bakalan ngangkat kakinya. Jadi sedikit cerita nih, Aerox ini adalah motor Aerox yang udah di facelift sama Yamaha, dan sekarang dia cuma punya dua tipe, beda sama Aerox sebelumnya yang tipenya tuh ada tiga, tipe R, tipe S, tipe T. Udah kayak noken lah pokoknya lah, ada 3 kelas. Dan sekarang Aerox yang terbaru ini cuma punya 2 kelas, dimana tipe ABS dan tipe ini, tipe standar yang non ABS. Dan untuk harga jualnya emang ini lebih mahal daripada Vario 160, lebih mahal sejutaan lah. Perbedaan harganya kalian bisa lihat di sini. Kalau Aerox itu ya on the road itu sekitar 25 jutaan apa 26 gitu. Terus yang tipe ABS itu 29.900.000. Emang lebih mahal 1 jutaan lah kurang lebih sama Vario 160, baik itu yang CBS ataupun yang ABS. Tapi walaupun begitu, jujur aja Aerox ini punya satu kelemahan, yaitu rem belakang masih tromol. Jadi yang tipe ABS pun itu cakram depannya ABS, tapi rem belakangnya nggak ABS karena rem belakang tuh tromol. Wow, emang ya semua motor Yamaha tuh rata-rata remnya pakem banget. Ini cukup gesit ya, padahal motornya gede loh, tapi ini sangat gesit, mantap ini. Dan ngomong-ngomong ini bannya masih standar. Tapi nggak tahu kenapa enak banget. Mungkin karena profil bannya udah kayak donat gitu ya, besar gitu kan bannya. Tuh. Jadi dengan ban sebesar ini tuh cengkraman ke jalan tuh lebih baik gitu loh. Ini bener kan jalannya? Kok kurang apalnya jalan sini? Terus gimana kalau ketemu jalan jelek kayak gini nih, yang agak nggak rata ya? Ya seperti yang gue udah bilang, shocknya tuh ada 2 di belakang, terus shock depan juga nggak gitu empuk-empuk amat. Jadi karakter suspensinya stiff. Ini mungkin emang metek buat kebut-kebutan kali ya. Gue juga nggak paham kenapa Yamaha ngambil konsep suspensi yang stiff gini, padahal sebenarnya motor matic kan enaknya ya buat harian aja, empuk-empuk gimana gitu ya kan. Tapi nggak apa-apa karena tingkat stiffnya tuh masih normal, masih manusiawi lah, nggak kayak motor tanpa shock, nggak kayak begitu. Ya emang udah nggak bisa dipungkirin sih, tenaga atasnya lumayan ini.
termasuk gercep juga sih. Maksudnya ini motor tuh besar loh dimensinya, tapi tenaganya nggak malu-maluin. Ini enak coy buat stop and go, dan ya suspensinya keras. Udah 100 saya tuh. Akselerasinya untuk spek mesin standar knalpot sama roller dan perceived itu udah enak banget. Walaupun ini seharusnya tuh ukuran 58, terus stroke-nya 58,7. Emang mirip-mirip kayak profil mesin square, tapi kalau menurut gue ini lebih ke overstroke, lebih dikit. Jadi so far so good. Ini motor enak. Terus juga gue baru ngeh di sebelah kiri ada tempat penyimpanan buat handphone, termasuk ada casannya di dalam. Ada casan 12 volt di dalamnya, dan bisa ngecas HP taruh di sini. Terus untuk manuver, jujur aja dengan dimensi Matic sebesar gini itu agak-agak alot dikit ya. Mungkin Vario 160 yang dimensinya agak kecil dari ini kelihatannya ya, karena gue belum nyoba juga. Mungkin punya handling yang lebih baik, tapi kalau untuk manuver di kecepatan tinggi menurut gue ini jauh lebih baik. Karena selain udah shock belakang double ya kan, terus juga dimensinya agak gede dan ban yang dipakai juga agak gede ya kan, ini udah oke banget. Dan ini ya sebenarnya ada sedikit perbedaan juga antara mesin Aerox yang sekarang sama Aerox yang sebelumnya. Jadi Aerox yang sebelumnya itu kan pakai piston yang emang khusus buat Aerox, sementara Aerox yang sekarang itu udah pakai piston R15. Jadi kompresinya tuh sekitar 11,6, dan itu untuk motor matic itu gede. Ya walaupun nggak segede Vario, kompresinya 12 itu. Tapi untuk standar motor matic zaman sekarang 11,6 tuh tinggi. Akselerasinya cukup oke. Ini masih standar, cuman CVT-an doang ya. Terus ukuran clap in-nya ini lebih besar daripada Aerox yang sebelumnya, dan lebih gede 1 mili ya, dan tenaganya ya sedikit berubah lah. Biasanya kalau clap dibesarin itu tenaganya di putaran atas akan lebih berasa, tapi masalahnya kita nggak nemu jalan yang bisa ngetes putaran atasnya gitu lah. Jadi ya gue cukup tes seadanya aja lah. Oke, selain itu jok ini sebenarnya gue nggak bilang jok ini keras, tapi gue nggak bilang jok ini lembut juga. Jadi di tengah-tengah. Jadi perpaduan antara shock yang stiff lalu jok yang nggak empuk-empuk amat membuat motor ini tuh kerasa lebih kayak buat Matic San Mori gak sih? Kayak Matic yang siap ngebut gitu ya kan. Ya dipakai harian juga bisa sih, tapi menurut gue ini lebih enak dipakai buat kebut-kebutan gitu loh. Ini masih standaran CVT, enak banget tenaganya ya. Wih, halusnya. Terus kita juga di sini bisa menemukan ya, di sini ada tombol hazard. Terus di sini ada lampu dekat, lampu jauh. Ada sen. Normal semua, ada klakson. Imut klaksonnya ya. Harus diganti pakai Denso nih kayaknya. Terus juga ya apa ya, untuk manuver emang agak berat dikit daripada Vario ya, tapi oke lah. Ini motor boleh jadi pertimbangan kalian kalau kalian nyari motor matic yang enak, yang keren ya kan. Ini boleh banget. Standarnya aja udah lumayan tenaganya ya. Motor matic zaman sekarang emang kenceng-kenceng sih kalau gue lihat. Dari standar pabriknya aja tuh udah pakai VVL lah, 4 klep lah, boh. Nah, kalau yang itu kan Aerox yang lama tuh. Jadi ada perbedaan spek mesin antara Aerox itu sama Aerox ini. Dimana pistonnya beda, dimana ukuran klepnya juga beda. Jadi harusnya sih antara Aerox ini sama Aerox yang sebelumnya tenaga ini lebih gede dikit lah. Jadi di jalan juga kelihatan kalau motor ini lebih laju. Tapi ya semua itu kembali ke bobot pengendara dan kondisi jalan juga sih. Au.
nggak kepikiran ya masang knalpot Vario di Aerox itu enak ternyata suaranya ya. Ya gue nggak punya patokan sama Vario 4 klep sih, karena gue belum pernah dengar Vario 4 klep pakai knalpot kondoman kayak gini, itu belum pernah. Tapi kalau ngebandingin sama Vario 2 klep yang gue punya di rumah ya, waktu mesinnya masih standar pakai CMS ya kan, itu suaranya lebih gurih di sini karena ini udah 4 klep gitu loh. Jadi suara knalpotnya kayak nyos-nyos gimana gitu ya, walaupun ini masih SOHC gitu loh, tapi suaranya enak karena udah 4 klep. Gila, baru buka setengah gas loh, tapi tenaganya gede banget. Mantap sih ini sih. Oke. Tuh, ini jalan konblok loh, tapi gue pakai cornering enak. Nggak tahu kenapa, padahal ini masih pakai ban standar. Aduh. Motor kencang sekali ya. Ini masih standar loh. Au. Dan sebagai catatan ya, ini nggak tahu kenapa gue suka banget sama desain speedometer. Rem, oke. Kenapa ya? Ini tuh kayak motor-motor di Eropa tau. Jadi RPM kiri kanan, persis banget kayak Yamaha R125 tuh. Wah, gila, motor segede gini masih bisa cornering segitunya gitu loh. Oke, cornering. Wah gila. Ini asli, ini motor enak ya. Nggak nyangka Aerox ternyata seenak ini gitu loh. Gue sempat nge-underestimate motor ini tau, gak kayak udah harga jualnya lebih mahal, terus rem belakang juga tromol gitu kan, tapi ternyata motor enak gitu loh. Mantep ini motor. Oke, manuver, iya, nggak tahu mungkin karena gue biasa bawa motor ringan gitu kan, pas pindah kemari ternyata lumayan berbobot ini ya. Suara knalpotnya keren sih. Wah gila, mantap cuk remnya. Padahal ini belum ABS loh. Gimana yang tipe ABS ya, enak kali remnya. Ini kalau speed trap gak apa-apa, cuman kalau gajrukan gede jangan. Sayang-sayang shock breaker. Oke, kita muter balik di sini. Cobain radius putarnya sih oke lah. Iya lumayan sih. Agak-agak ngeri gimana gitu ya, karena motornya tinggi. Gua jinjit coy pakai motor ini, buset. Akselerasinya sih oke banget sih. Ini tuh kayak R15 dibikin matic tau gak? Persis banget. Harusnya ya dengan karakter mesin yang sama, walaupun bobotnya agak beda dikit, harusnya ini sama NMAX tuh nggak beda jauh. Tapi ya gue belum pernah nyobain NMAX juga, jadi nanti kita coba. Tuh, motor ini emang besar banget dimensinya. Kalian bisa lihat kan di mobil Suzuki Estilo Karimun depan ini. Jadi ya so far so good. Ini very good ya, very recommended kalau pengen buat anak-anak muda ya yang pengen motor matic, nggak dikasih kopling sama bapaknya. Iya, si paling kopling. So inilah dia review yang bisa gue kasih lihat sama kalian. Dan ngomong-ngomong, ini tangki bensin berapa liter ya? 5,5 liter. Ini bukannya gimana ya? Oh ya, sorry, kelupaan. Mirip kayak Vario, tapi enggak, Vario masih di jok tangki bensinnya. Ini udah enak, jadi nggak perlu turun dari motor. Tapi walaupun begitu, gue masih rekomendasiin kalian buat turun dari motor. Oke, jadi segitu aja yang bisa gue kasih lihat sama kalian. Kalau kalian kepikiran buat beli Aerox, kalian udah lihat video ini ya, kalian bisa pertimbangkan ya, karena motor ini juga menurut gue satu dari 3 motor matic yang paling gue rekomendasiin di tahun 2022 ini. Ini salah satunya, dan thank you banget nih. Oke lah, see you in the next video guys. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari gue. Oke, gue Sir Rizal, gue pamit undur diri. Bye.